Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Mutaharudun Nafi'ah dari kelas 1 KPIC. NIM 20171021114. Tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir merupakan isim fa'il, akar kata dari tawatara yang berarti tatabu'a atau berturut-turut. Kata ini ketika digunakan dalam sebuah kalimat tawatara al-matar, artinya hujan turun secara terus-menerus. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, terawi dalam setiap tabaqat atau tingkatan, yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Dengan kata lain, hadis mutawatir yakni hadis yang diriwayatkan dengan banyak jalur sanad yang berlainan periwayat atau rawinya dan banyak jumlahnya pada setiap tingkatannya, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan akhidut atba' tabi'in, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul jadi satu untuk sepakat berdusta, mengadakan atau membuat hadis tersebut. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir terdiri dari dua macam. Pertama, hadis mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi artinya secara lafaz. Jadi mutawatir lafzi itu ialah mutawatir yang lafaz hadisnya sama atau hampir bersamaan, atau hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. Kedua, mutawatir ma'nawi. Artinya secara makna. Mutawatir ma'nawi ialah mutawatir pada makna, yaitu beberapa riwayat dan yang berlainan, mengandung satu hal atau satu sifat atau satu perbuatan. Ringkasnya, beberapa cerita yang tidak sama tetapi berisi satu makna atau tujuan. Menurut para ulama, sebuah hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap generasi sudah cukup bukti sebagai riwayat yang terpercaya atau sahih. Jadi, tawatur bukanlah bagian ilmu al-isnad yang menguji watak perawi dan cara periwayatan hadis dan mendiskusikan kesahihan hadis atau kelemahannya untuk diterima atau ditolak. Sebuah hadis mutawatir menurut para ulama hanya untuk dipraktikkan, sedang historinya tidak perlu didiskusikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah perawi pada setiap tingkatan yang harus dipenuhi oleh sebuah hadis mutawatir. Beberapa ulama menentukan jumlah sampai 70, ada yang 40, ada yang 12, dan bahkan ada ulama yang mengatakan cukup 4. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sarjana muslim tentang kehujahan atau otoritas argumentasi hadis mutawatir, karena dianggap menghasilkan ilmu dan keyakinan dan bukan praduga dzanni. Lalu di sini akan saya jelaskan hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Al-Syafi'i menamakan hadis ahad dengan khobar khosoh, sedang hadis mutawatir menamakan dengan khobar ammah. Dinamakan khobar khosoh karena hadis wahid itu hanya dikhobarkan oleh para ulama saja dan tidak terkenal dalam masyarakat luas. Ulama hadis membagi hadis ahad kepada hadis masyhur dan ghairu masyhur, dan membagi hadis ghairu masyhur ke dalam hadis aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur menurut bahasa ialah muntasyir atau mutafashshi, yang berarti sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Hadis masyhur menurut istilah ialah hadis yang pada tingkatan atau tabaqat periwayat pertama, kedua terdiri dari seorang. Kemudian pada tingkatan sesudahnya barulah tersebar luas, yang disampaikan oleh orang banyak yang mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Yang kedua, hadis aziz al-aziz menurut bahasa an-nadir, jarang, dan berarti juga al-qawi, kuat, mulia. Menurut istilah, hadis aziz ialah hadis yang
rentetan periwayatannya terdiri dari dua orang atau pada satu tingkat terdiri dari 2 orang. Sebagian yang lain mengatakan hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh atau dari 2 orang kepada 2 orang pada tiap tingkatan atau topakotnya. Yang ketiga adalah hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti al-watan an ba'id, jauh dari negeri, dan berarti juga al-fahmu an ba'id, jauh dari faham. Dan menurut istilah ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang periwayat yang bersendiri dalam meriwayatkan, yang dalam tingkatan atau akhlak di mana saja ketersendirian itu. Penyendirian periwayat dilihat dari segi bilangan dan sifat tertentu. Hadis gharib dapat dibedakan atas gharib mutlak dan gharib nisbi. Penyendirian periwayat dilihat dari segi letaknya. Hadis gharib dapat dibedakan atas gharib pada sanad dan matan dan gharib pada sanad saja. Skema sanad. Dalam melakukan takhrij al-hadis, seorang peneliti hadis harus melakukan i'tibar sanad dengan membuat seluruh skema sanad dari seluruh mukharrij digabung menjadi satu skema, sehingga akan diketahui posisi masing-masing periwayat dan lambang periwayatnya yang digunakan. Berikut saya berikan contohnya. Di bawah ini terdapat sebuah hadis yang nantinya akan saya buat skema sanadnya. Haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsani Katsir bin al-Muttalib ibni Abi Wada'ah sami'a ba'da ahlihi yuhadditsu an jaddihi annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli bima yali baba bani Sahmin wan nasu yamurruna baina yadayhi wa laysa bainahu wa bainal ka'bati sutrah. Dan ini adalah skema dari hadis yang pada halaman berikutnya. Yang pertama adalah dari Rasulullah SAW, lalu jaddihi al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah, lalu ada Katsir bin Katsir, lalu disampaikan kepada Sufyan ibnu Uyainah, lalu terakhir adalah Ahmad ibnu Hanbal. Jadi yang terakhir menyampaikan hadis ini adalah Ahmad ibnu Hanbal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.